Halo, what's up, udah Jumat lagi. Gua udah skip 2 kali Jumat kayaknya ya. 2 kali Jumat gua nggak bikin live karena kebetulan gua ada halangan juga. Jadi perjalanan gua agak short juga waktu 2 minggu kemarin. Jadi ya perjalanan pendek gua nggak bikin live. Ya cepet banget sih udah nyampe. Jadi kalau ini kan masih panjang. Jadi ya gua bikin live. So Jumat biasanya gue ngomongin soal saham, tapi beginilah, gue bukan ngomong saham, investasi lah kita ngomong. Tapi mungkin yang belum pernah nonton video-video gue sebelumnya ya udahlah, kan gue akan sesekali gue akan ngulangin lagi juga ya gue. Jadi ya nggak usah ditonton juga yang udah lewat. Tapi gue kali ini mungkin mulainya dari awal adalah kenapa kita harus berinvestasi. Terus juga ada beberapa instrumen apa sih yang biasanya orang gunakan untuk investasi. Nah, begini, setiap orang kan pasti maunya pada saat mereka bekerja mereka mau nanti pada saat mereka pensiun, mereka tetap mau dapat ada penghasilan. Umumnya seperti itu. Jadi intinya yang disebut sebagai financial freedom lah ya. Jadi nanti waktu gue udah berumur udah nggak bisa beraktivitas lagi, tapi tetap aja ada uang yang masuk ya, intinya buat kita makan lah, buat makan sehari-hari, karena kan biaya itu kan berjalan terus. Nah, memang ada dua sebenarnya. Misalnya kita punya bisnis yang bisa mengenerate kita passive income, yes, karena biasanya sih adalah kita membangun sebuah sistem. Pada saat itu sistem itu udah oke ya, sistem itu yang jalan buat sendiri, kita lebih kepada troubleshoot aja. Oke. Nah, itu kedua adalah kita melakukan investasi. Mulai dari sekarang kita nabung ya, nabung ya. Nanti udah setelah pada saat kita pensiun kan biasanya kan tabungannya kan udah mulai banyak tuh ya. Nah, disitulah sebenarnya kita bisa gimana ya, kita bisa gunakan si uang ini bekerja untuk beranak lah. Ini beranak, jadi uang ini bekerja untuk mereka sendiri, jadi uangnya akan beranak terus karena kita butuh kebutuhan tiap hari. Nah, jadi gitu. Jadi kenapa penting ya itu, jadi supaya nanti kita tua tetap aja ada income lah, ada income flow ya, income flow. Jadi penting buat teman-teman semua ya, kalau misalnya lo orang mau ini ya, apalagi misalnya anak muda yang baru kerja, baru mulai itu. Karena waktu itu gue tahu bahwa gue harus lakukan itu. Pada saat yang gue cerita, gue baca buku gue tahu penting, tapi gue kenanya waktu gue baca Rich Dad Poor Dad. Jadi akhirnya waktu itu gue ingat banget, setiap kali gue gajian pertama-tama, gue sisihin 10% untuk gue masukin ke reksadana. Jadi itu adalah reksadana itu sebenarnya adalah salah satu instrumen buat kita berinvestasi. Nah, jadi itu yang satu poin ya, yang nanti gue jelasin. Nah, jadi sekarang teman-teman kan tahu nih kenapa penting ya, kenapa penting kita harus bisa investasi supaya nanti uang ini bekerja buat dirinya sendiri. Akhirnya uang ini bisa beranak sendiri terus-terusan lah. Itu dia intinya. Kenapa kita harus bekerja terlalu berat. Nah, terus apa sih instrumennya? Banyak. Instrumennya biasanya ada yang disebut sebagai deposito. Mungkin teman-teman yang biasa kita dengar lah deposito. Deposito itu kan sama, kita naruh uang di bank ya, terus kita akan diberikan bunga dalam waktu setahun ya kan. Biasanya setahun bunganya, tapi dia per bulan, diprorata per bulan. Nah, itu adalah bagaimana cara uang itu beranak jadinya ya, yang tadinya dari 1 juta, kalau katakanlah bunganya 6% ya, jadi 1 juta 1 juta berapa? 1 juta 6.000 ya, kurang lebih lah, gue juga nggak tahu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Itu salah satunya adalah kita pakai instrumen deposito. Nah, terus apa lagi selain deposito? Ada juga yang melakukan berinvestasi di logam mulia. Logam mulia yang saya bicara di sini adalah benar-benar logam mulia ya, maukah itu gold atau silver ya, karena itu kan universal, jadi itu bisa dipakai dan bisa dijual di mana aja, bukan kertas. Jadi itu berbeda. Kalau menurut gue bukan kertas, jadinya lebih kepada
fisik itu logam mulia. Nah, kalau emas itu sebenarnya universal. Jadi emas itu harganya ya di mana-mana sama, ya kan. Jadi dan emas tuh safe dan bisa disimpan dan bisa digunakan kapan aja dan di mana saja. Ya, jadi itu salah satu juga salah satu instrumen deposito. Jadi biasanya instrumen investasi, ngaco ngomong. Nah, itu jadinya itu emas ya, kita simpan logam mulia. Jadi kita simpan sekarang, and the hope ya few years from today itu akan berkembang, dan biasanya sih appreciate ya, biasanya naik. Tapi memang lama sekali kalau emas. Biasanya emas tuh akan bergerak naik kalau misalnya ada ini lah ya, ada kekacauan ekonomi dan lain-lain. Biasanya itu dia akan langsung melonjak naik. Otherwise dia biasanya stable. Emas, logam mulia, terus ada apa lagi? T-bills soon atau surat utang negara ya, T-bills obligasi itu juga sama. Itu aman. Instrumen investasi yang menurut gue juga itu aman, tapi memang bunganya juga kecil, nggak terlalu besar. Jadi segala sesuatu yang kita misalnya bilang mau yang aman, tentu bunga yang didapatkan, interest yang kita bisa dapatkan itu juga sama, kecil. Jadi low risk, low gain, itu yang biasanya kita kita ketahui. Terus apalagi ya, properti ya, properti maukah itu tanah kosong atau properti yang memang dia bisa generate kita income, kayak kos-kosan lah, kayak hotel, kayak ruko dan lain-lain yang bisa, atau toko yang bisa kita generate buat income tuh, katakanlah kita bisa sewakan dan lain-lain. Dan nextnya mungkin ya saham juga dipecah dari saham biasa yang kita beli satuan, atau kita beli bisa di reksadana itu biasanya adalah kumpulan saham-saham dan ada fund manajernya. Nah, biasanya kan setiap ini mereka ada kayak misalnya misalnya Manulife, dia ada reksadana tersendiri. Nah, mereka itu lebih ke kayak kumpulan saham yang mereka pilih, dan mereka biasanya pakai gue udah lupa tuh, net value gue nggak ingat juga tuh. Nah, jadi NPV ya, gue nggak ingat, pokoknya kayak gitu. Dia ada kayak basis, ada angkanya pertama lo beli. Nah, pada saat dia punya perform, dia punya kayak kumpulan lah, bakat lah, kita ngomong bakat, kumpulan saham-saham yang mereka pilih. Kalau saham-saham yang mereka pilih naik ya tentu portfolio mereka naik ya, jadi di sana juga kita punya uang bertambah. Nah, dari ini semua investasi yang tadi gue jelasin itu semua, kebanyakan semua itu lebih kepada dari kita akan mendapatkan hasil dari capital gain, atau yang kita ngomong kalau deposito kita bisa ngambil pada saat kita setuju, misalnya kita simpan, kita freeze selama 6 bulan atau setahun. Nah, selama setahun baru duit kita bisa ambil, dan kita itu duitnya bertambah. Sama juga properti yang kayak kita ngomong tanah gitu, itu kan nggak bisa, jarang lah ya, susah bisa untuk disewakan kadang-kadang, tapi agak susah untuk mencari yang mau nyewa kalau tanah kosong. Kalau kayak kios, ruko, apartemen, kos-kosan itu mungkin lebih gampang. Jadi kita ada dua income stream kalau properti itu ada dua income stream. Maksud gue adalah, yang satu kita mendapatkan uang dari sewa, satu. Terus kedua, kalau kita mau jual properti tersebut biasanya ada capital gain sesuai dengan market value ininya. Ya, nggak selalu pasti akan untung, tergantung ya. Kayak sekarang ini kan stagnan kalau menurut gue properti harganya. I don't know, maybe I'm wrong. Jadi ada dua income stream, di mana dua income gain yang kita bisa dapat dari kalau properti. Yang satu dari yield kita setiap bulan atau setiap tahun yang kita dapat dari sewa, terus kita dapat keuntungan dari kalau kita jual dengan mendapatkan capital gain-nya. Nah, itulah ada beberapa instrumen investasi. Ya kalau misalnya teman-teman ada lagi gitu ya, gue cuma tahu itu aja, gue ingat itu aja.
Ya itu sih yang gue mau start the basic dulu buat teman-teman semua di sini. Siapa tahu ya, yang nggak tahu mungkin at least minimal semoga video yang gue cerita hari ini meskipun membosankan bisa membantu dan bisa membuka pikiran teman-teman semua. So ya segitu aja buat dari gue. Tapi gini, oh ya sebelumnya malam ini gue ada malam ini ada acara juga, ada acara webinar. Tapi kebetulan ini diselenggarakan oleh sekolah bisnis gue. Jadi buat teman-teman, kebetulan yang akan presentasi adalah teman gue, Om Erikar. Dia adalah pakar food combining. Jadi buat teman-teman semua yang mau ikut hadir dalam acara nanti malam, monggo bisa message ke gue ya. Gue akan kasih passcode-nya. Dan juga seperti biasa hari Senin gue juga ada acara webinar, terus hari Rabu ada talk show ya, dan juga hari Kamis juga gue ada. Jadi anyway teman-teman, kalau pengen tahu apa yang gue kerjain, just hit me in the message and we'll get back to you. So basically teman-teman, buat orang seperti gue sekarang ini, gue masih melakukan active income. Jadi gue masih kerja mendapatkan hasil uangnya, dan itu yang gue bangun. Active income dan passive income itu berbeda. Nanti gue mungkin ngomong di hari Senin aja deh. Well anyway, thank you very much teman-teman. Salam sejahtera, sukses selalu, dan stay safe. Bye bye.